Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman viewers. Ketemu lagi bersama saya Kak Minarti di acara Talk to Me. We meet to talk. Eh, Nah, teman-teman viewers, kali ini adalah episode kedua dari Talk to Me. Setelah sebelumnya kita berbincang-bincang bersama Kak Makmur dan Kak Asri. Nah, sekarang Kak Minarti punya narasumber lain, narasumber baru nih untuk membahas topik yang menarik tentu saja. Nah, bersama Kak Minarti di sini ada Kak Anissa. Oke, Kak Minarti bersama Kak Anissa akan membahas topik kali ini adalah beradaptasi dengan dunia pendidikan. Betul Kak Anissa? Ya, betul. Kak Anissa nanti suaranya lebih dinaikkan sedikit lagi ya. Oke. Baik, sebelum Kak Minarti dan Kak Anissa berbicara lebih lanjut atau berbincang tentang tema kita yaitu beradaptasi di dunia pendidikan, Kak Minarti mau mempersilahkan dulu Kak Anissa untuk memperkenalkan diri. Ayo Kak Anissa. Oke, perkenalkan nama saya Anissa. Nggak usah ya nama panjang ya. Nama saya Anissa, biasa dipanggil Anissa. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia dan sekarang mengajar sains di SD Insan Unggul, Kendari. Dan partner saya di sebelah saya ini, ya udah itu aja. Baik, terima kasih Kak Anissa. Jadi Kak Anissa ini adalah seorang guru dari lulusan pendidikan kimia ya Kak Anissa. Angkatan berapa Kak Anissa? 2018, Wisuda tahun, lulus tahun? 2023. Oh, masih sekitar 1 tahunan yang lalu, belum lama, masih bisa tergolong fresh graduate ya Kak Minarti, boleh sebut begitu? Ya, bisa. Oke. Nah, Kak Anissa, sekilas dong ceritakan secara singkat tentang background pendidikan Kak Anissa. Kak Anissa di kuliah belajar apa, berapa semester, singkat saja. Ya, untuk saya sendiri dari jurusan Pendidikan Kimia dan saya diberi tanggung jawab untuk mengajar sains, di mana sains itu ada beberapa hal materi yang berhubungan dengan kimia, dan ya itu yang membuat saya diberi tanggung jawab untuk mengajar sains. Eh, Jadi sekarang Kak Anissa adalah seorang guru ya? Ya. Guru kelas berapa Kak Anissa kalau boleh tahu? Untuk saat ini saya mengajar di kelas 4. Oh, di kelas 4 Ya. Oke Kak Anissa, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang beradaptasi dengan dunia pendidikan, Kak Minarti pengen tahu kan Kak Anissa ini kan ceritanya anggaplah fresh graduate, lulus tahun 2023 dan mulai bekerja sebagai guru tahun berapa Kak? Dari tahun 2024 sampai saat ini ya. Jadi Kak Minarti penasaran kan biasanya setelah lulus itu pasti fresh graduate mengalami fase mencari kerja ya. Bisa ceritakan tidak perjalanan Kak Anissa menuju mendapat pekerjaan seperti sekarang, melewati fase nganggur kah atau langsung keterima kah, dan bagaimana ceritanya Kak Anissa bisa bekerja sebagai guru di SD Islam Insan Unggul Kendari? Oke, untuk pengalaman pribadi soal pekerjaan, mencari kerja, pertama-tama memang ada fase dimana kita merasa nganggur, ya itu pasti. Dan ya untuk setelah wisuda menuju pekerjaan itu ada beberapa bulan, sebenarnya mau menikmati sekitar 1 tahun setelah lelahnya mengerjakan skripsi, tapi karena faktor capek, bosen juga, kelamaan kayak nggak ngapa-ngapain, akhirnya itu butuh beberapa bulan aja. November kan lulusnya, terus habis itu di tahun 2024 di bulan Januari itu saya masuk dalam pekerjaan tapi bukan sebagai guru. Dan kemudian
Setelah itu berjalan beberapa bulan sampai di bulan Maret saya mencoba beberapa lowongan kerja yang sebagai guru, di mana hanya sekedar ingin coba-coba apakah saya memang dasarnya bisa menjadi guru atau tidak. Dan setelah mencoba-coba itu pada akhirnya keterusan, dan jadinya ya jadinya sampai sekarang di bulan Desember saya mengajar. Jadi hitungannya dari awal coba-coba sampai sekarang, ini kira-kira sudah berapa lama nih Kak Anissa jadi guru? Hampir 1 tahun ya? Belum sampai 1 tahun, baru ya maybe 9, baru 9 bulan. Baru 9 bulan jadi guru, lumayan tergolong baru juga jadi guru. Nah sekarang Kak Nisa, bagaimana sih rasanya memasuki dunia kerja yang sebelumnya dari dunia kuliah? Dan kan kata orang itu sering bilang kalau kamu tuh betul-betul merasakan dunia yang sebenarnya saat masuk ke dunia kerja. Betapa kita harus survive, struggle, dan berjuang di dunia kerja. Bagaimana Kak Nisa? Ya, untuk dunia kerja sendiri ini nggak berkutik hanya satu hal tentang dunia kerja sebagai guru ya, karena ada beberapa pekerjaan juga yang saya geluti sebelum jadi guru, yang dimana dunia kerja sendiri itu tidak jauh-jauh sama apa yang kita dapati di sekolah. Maksudnya itu kayak orang-orang yang ada di sekitarnya kita, yang tidak satu pandangan, yang tidak satu visi, yang tidak satu pikiran, itu juga bakal kita dapati di pekerjaan. Tapi lebih ke mau nggak mau kita harus bekerja sama orang yang tidak satu visi ini dan tidak satu pikiran ini. Jadi ya kamu harus menempati dirimu bagaimana caranya untuk membuat kamu tetap kerja dan masih bersama orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kamu, gitu sih. Oh, jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang teman rekan kerja kita dengan berbagai pandangan ya. Oh, karena mereka memiliki pandangan berbeda. Oke. Dan Kak Anissa, kan kebetulan Kak Anissa ini kan sekarang kerja sebagai guru yang notabene itu tidak jauh atau masih sejalan dengan background pendidikan Kakak yang pendidikan. Nah, gimana? Apa yang dipelajari di perkuliahan itu sesuai yang Kakak dapatkan di dunia kerja di sekolah, atau ada perbedaan atau seperti apa Kak Anissa? Untuk saya sendiri kan kimia ya. Kimia itu memang ada beberapa hal materi yang masuk dalam kurikulum yang internasional, yaitu sains, mata pelajaran sains. Namun ada lebih banyak yang tidak ada. Jadinya karena kimia itu dikhususkan untuk anak SMA, jadi pas ngajarnya SD itu kayak jauh beda gitu. Itu sih. Terus juga selain materi, hal-hal yang dipelajari di waktu kuliah itu nggak terlalu banyak soal bagaimana caranya kita buat ya menghandle anak-anak yang zamannya seperti ini, atau mungkin kita dapati hal-hal yang seperti ini, kita itu harusnya seperti apa. Itu sih yang menurut saya kurang ada materi soal itu, karena yang seingat saya sendiri beberapa materi waktu kuliah itu hanya menghususkan berapa umurnya dari ini sampai ini, itu bagaimana caranya kita mengajari mereka, dan tidak ada kayak masalah yang mungkin bakal kita dapat nanti saat kita mengajar dan tidak diberitahu itu kita harus bagaimana, gitu sih. Oh, jadi memang secara garis besar tentang pendidikannya dapat, basic ilmunya dapat, tapi terkhusus untuk pengaplikasiannya Kak Anissa mesti belajar lagi ya. Oh, berarti menjadi guru ini artinya kita betul-betul belajar
gimana kita bekerja dan kita menyesuaikan apa yang telah kita pelajari. Oh, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan guru ternyata. Nah, sekarang Kak Minarti sama teman-teman viewers penasaran, ada nggak sih culture shock di tempat kerja Kak Anissa yang wah sampai kaget, wah segininya di tempat kerjaan atau tanda kutip ya, seperti apa Kak Anissa? Untuk saya sendiri, pertama, kan tadi saya awalnya cerita kalau sekedar coba-coba. Nah, terus mikirnya coba dulu, tapi hal yang paling rendah, maksudnya di sini itu kan ada 3 tingkatan, SD, SMP, SMA. SD. Nah, di pikirannya kita, bahkan saya sebagai lulusan pendidikan itu mikir bahwa SD itu mudah. SD itu gampang, itu urus anak-anak gitu kan. Terus pas terjun di dunia itu, dunia sekolah, apalagi SD, itu masya Allah anak-anaknya, mana anak-anak zaman sekarang itu, misal kalian kasih hadiah, siapa yang bisa jawab nanti ibu kasih hadiah gitu, contoh. Tapi mereka itu nggak excited soal itu, malah mikirnya saya bisa beli itu, saya bisa beli itu, ada jiwangku gitu. Jadi kayak itu hadiah bukan apa-apa gitu jadinya. Kalau pas kita tanya balik mereka, ya udah kalian mau tanya mau hadiah apa, mereka jawabnya motor, mobil, iPhone. Coba mana ada kita mau kasih hadiah iPhone, mobil, motor begitu. Astagfirullah. Jadi ya kadang caranya kita untuk mencari tahu itu kita ngajak ngobrol terus sampai pada akhirnya titik dimana hal yang mereka anggap itu hal yang menjadi hadiah itu adalah menghargai mereka, penghargaan yang hanya sekata loh, maksudnya kayak wow kamu bisa berani menjawab ke depan, wow kamu bisa menjawab walaupun ada kekeliruan sedikit, yang penting kamu mau untuk mencoba, itu mereka udah senang banget daripada dikasih hadiah. Itu yang mungkin perbedaan zaman dan perbedaan yang mungkin bisa kita pelajari tiap waktu sih. Jadi bukan hanya kita mengajar, tapi kita juga belajar bagaimana caranya untuk kita menghandle anak-anak dengan zamannya. Wah, luar biasa sekali ya Kak Anissa. Terus jadi apa sih tantangan terbesar Kak Anissa selama mengajar sekolah dasar anak SD kelas 4? Tantangan terbesar adalah HP. Ya, HP itu adalah tantangan terbesar. Maksud saya di sini bukan berarti kayak anak-anaknya, bukan gitu juga. Maksudnya kita memang anak-anaknya, tapi tantangan terbesarnya itu HP, dimana kita mengajar itu dari Senin sampai Jumat full, dari pagi sampai sore. Namun terpatahkan lagi gara-gara hari Sabtu dan Ahadnya itu mereka main HP. Jadi kayak seolah apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan, apa yang kita sudah bangun untuk mereka menjadi sifat yang lebih baik dari sebelumnya, itu menjadi kayak hapus, kayak hilang, kayak musnah begitu dalam sekejap. Jadi kayak, dan harus itu jadi dari dari minggu ke minggu itu harus diingatkan terus. Allahu Akbar, itu sih. Wah, jadi sebenarnya mungkin bukan tantangan dari Kak Anissa saja, tantangan hampir di semua untuk semua guru ya. Gimana karena kebetulan Kak Minarti juga seorang guru, gimana kita guru yang telah berusaha membangun kebiasaan baik dari Senin sampai Jumat di sekolah full day, mesti sedikit terdistract pada saat Sabtu Minggu ketika anak-anak dipegangkan HP, karena kan kadang anak-anak kalau sudah tidak terkontrol kadang main HP, kadang lupa lagi kebiasaannya. Jadi PR banget sih buat guru dan mungkin orang tua juga. Nah terus Kak Anissa pernah nggak sih ada sampai di titik Kak Anissa mau nyerah atau pengen berhenti aja deh, mau resign aja, kayaknya guru nggak cocok jadi jalan karir saya, atau seperti apa? Pernah,
pasti itu kayaknya bakal dirasakan oleh setiap pengajar, dimana untuk saya sendiri itu ada titik yang seperti itu, karena kayak untuk saya sendiri itu ada rasa kayak kok saya nggak bisa berubah ya, karena tujuan saya untuk mengajar itu merubah diri saya agar bisa keluar dari sisi introvert yang dimana tidak peduli sama orang tidak peduli sama orang, tapi dengan saya mengajar saya berharap diri saya itu berubah, dimana saya bisa peduli bahkan kepada anak kecil sendiri pun. Dan ada satu titik di mana waktu itu ada satu anak yang di luar dari apa penjagaan ya, ibaratnya apa ya, saya nggak tahu kata yang tepat, tapi untuk saya dapat ini penjagaan itu dia sampai masuk rumah sakit. Itu yang membuat saya kayak aduh Nis, kamu nggak berubah loh, bahkan kamu saat mengajar pun ada satu anak dari 23 yang kamu diberi tanggung jawab, ada satu anak yang sampai masuk rumah sakit gitu. Itu yang bikin kayak ya Allah, ini aku harus gimana ya gitu. Jadi Kak Anissa merasa itu beban moralnya Kak Anissa, tanggung jawabnya Kak Anissa seperti itu karena bagaimana? Iya, karena apa? Di luar pengawasan. Di luar dari pengawasan itu. Jadi ya itu sih. Jadi saya hanya calm down, tenang dulu, jangan jangan gegabah, dan ya jadi masalah itu jadi bagian dari tantangan dan bagian hal yang harus saya pelajari, dan tidak melulu harus lari dari masalah, kita harus hadapi dan jangan sampai, ya aku berharap bisa bisa berubah, itu aja sih. Wah, semakin jauh berbincang dengan Kak Anissa, kita semakin dalam masuk ke dalam dunia pendidikan, khususnya bagian dunia pendidikan anak ya, Kak Anissa. Dan Kak Anissa belajar banyak betul ya selama menjadi guru. Nih, singkat saja nih Kak Anissa, kan Kak Anissa siswanya ada berapa? Ada 23 untuk saat ini. Dari 23 itu kami nanti sama teman-teman viewers penasaran, ada nggak sih ada satu anak yang menurutnya Kak Anissa itu menarik? Menarik itu bukan berarti dia pintar atau dia kurang pintar atau dia berprestasi atau kurang berprestasi, tapi anak yang sangat menarik, attract attentionnya Kak Anissa, yang menurut Kak Anissa perlu teman-teman viewers tahu ceritanya dan kita bisa belajar dari cerita anak tersebut tanpa menyebutkan nama. Singkat saja Kak Anissa. Ya, untuk saya sendiri sih sebenarnya tidak ada yang mencolok sih di antara semua, tapi ada satu hal yang dimana anak ini spesial. Gimana ya bilangnya spesial, maksudnya nggak dispesialkan juga, tapi dia memang spesial, dimana anak ini sebenarnya Allah ciptakan kekurangan itu menjadi kelebihannya dia, dimana dia tidak memperdulikan atau tidak berinteraksi dengan baik sama temannya. Tapi kalau misalnya kita ngasih tahu hal dalam satu kali aja, ngasih tahu sesuatu dalam satu kali aja, nasihatin dalam satu kali aja, dia udah paham. Itu yang kayak ya Allah, dia punya kekurangan dalam hal ini, dalam pemahaman dan pembelajaran. Tapi kalau dinasehatin, dia dengar, patuh, tanpa kayak menanyakan kenapa saya harus seperti itu, kenapa harus saya ngikutin kata ibu, ngapain saya harus ngikutin kata umi gitu. Nggak perlu dipertanyakan. Jadi kayak anak itu kayak ya udah patuh aja gitu. Itu sih. Wah, ternyata itu yang menarik perhatian Kak Anissa, dan menurut Kak Anissa bisa teman-teman pelajari bahwa kadang kita mesti mendengar dulu tanpa perlu tahu dulu alasannya apa, karena apa yang disampaikan guru tentu saja untuk kebaikan peserta didik gitu. Terakhir,
Kalau tentang rekan kerja, kan otomatis Kak Anissa selain berinteraksi bersama siswa, Kak Anissa juga berinteraksi dengan guru, rekan guru, entah itu kepala sekolah, admin, atau teman-teman guru yang lain. Ceritakan dong menurutnya Kak Anissa, ada rekannya Kak Anissa yang menurutnya Kak Anissa menarik sama seperti yang tadi, yang teman-teman viewers bisa belajar, atau Kak Anissa belajar, oh seperti ini, atau wah, oh saya tidak ingin seperti ini, seperti itu. Bagaimana? Ya, untuk saya sendiri sebagai guru, karena di dunia kerja bukan hanya anak kecil yang kita lihati sifat-sifatnya, yang bakal kita temuin nanti, kita tahu bakal efeknya kemana nanti pas besar, tapi kita menemui juga orang-orang gede, yaitu teman-teman guru. Dan untuk teman-teman guru sih, untuk saya itu hal yang baru, karena selama ini kan sebelumnya saya nggak terlalu peduli sama orang, apapun itu yang terjadi ya udah urusanmu, urusanku. Tapi karena kita berada di dunia kerja, kita mesti ada terikatan antara kita sama rekan kerja kita. Dan untuk saya sendiri, ya beberapa hal kadang kita menemui untuk guru, bukan hanya anak kecil yang kita harus pelajari sifat-sifatnya, namun juga orang dewasa, di mana ternyata ya ada bikin satu hal saya terkejut, di mana kok bisa ada orang yang pertama gimana ya bilangnya itu, kayak dia tuh hatinya kok bisa semulia itu. Ada satu, pertama kali saya masuk sekolah itu, kok bisa ya ada orang yang hatinya itu mulia sekali, dimana bahkan untuk dia diberi jabatan apapun itu kok bisa dengan mudah, tanpa mikir kayak, oh saya jabatannya tinggi jadi nggak usah melakukan hal-hal yang dianggap remeh gitu, kayak istilahnya kayak buang sampah aja, itu sampah yang tercecer. Aku pernah lihat dia buang sampah ke tempatnya itu, kayak dia nggak suruh orang lain buat buang sampah, dia sendiri, dan itu dia jabatannya tinggi. Dan yang kedua, kok bisa ya ada ada guru yang kreatifnya masya Allah. Tidak, bukan aku. Kreatifnya masya Allah. Itu Marina ya? Iya. Iya. Kreatifnya masya Allah. Itu kok bisa ya ada orang yang seperti itu. Maksudnya kayak saya mikir, saya diriku tuh kreatif, tapi kalau kita misal ketemu orang yang lebih hebat, itu kayak kita tuh tidak ada apa-apanya gitu. Itu sih jadinya kayak, ya Allah, kok bisa itu. Kayak kita mikir pensil, tapi dia tuh bisa mikir bukan pensil, bisa lebih dari pensil. Itu yang kok ada begitu. Ini orang diciptakan kayak seperti apa waktu kecilnya gitu. Itu sih, itu saja. Wah, menarik sekali, apalagi bagian terakhir itu. Kok Kak Minarti merasa, oh tidak ya, bercanda. Nah, terakhir sekali di bagian Talk to Me ini ada sesi Don't Think But Answer. Jadi Kak Anissa tidak boleh berpikir lama, langsung menjawab setelah pertanyaannya selesai. Oke? Siap Kak Anissa? Oke. Jika saya tidak menjadi guru, maka saya akan menjadi Penyiar radio. guru SD, SMP, atau SMA. SMA. Jika bisa memutar waktu, saya akan tetap menjadi guru atau tidak ingin mencoba sama sekali. Saya ingin menjadi guru. Guru kelas atau guru mapel? Guru mapel. Kerja dengan gaji yang tinggi atau kerja sesuai dengan passion saya? Sesuai dengan passion saya. 3 kata tentang guru. Hebat banget, keren. 3 kata untuk siswa-siswa saya. Masya Allah, tolong diubah. Masya Allah, tolong diubah untuk siswa-siswanya Kak Anissa. Oke, terima kasih.
Terima kasih teman-teman Talk to Me. Itulah akhir dari Talk to Me episode 2 bersama Kak Anissa. Oke, Kak Anissa, terima kasih atas waktunya. Lain kali kita akan berbincang-bincang lagi. Kita tutup Talk to Me ini dengan tagline-nya kita, Talk to Me. We meet meet to talk. to talk. Jadi we meet to talk, nanti tepuk tangan, ditutup sama-sama ya. Talk to Me. We meet to talk. Makasih.